Apa-apaan nih? Tiap hari makan teri pakai nasi mulu. Astagfirullahaladzim, Mira. Mira, kamu tuh jangan marahin ibu. Harusnya kamu bersyukur kita dimasakin sama ibu. Apa kamu bilang? Kita harus bersyukur. Makan teri pakai nasi harus bersyukur. Ini semua juga gara-gara kamu, Mas. Jadi suami nggak becus cari duit. Kerjaan cuma buruh pabrik, makanya cuma sanggup ngasih makan kayak gitu. Mira, nggak baik ngomong seperti itu sama suamimu, ya? Alah, udah deh. Ibu tuh nggak usah belain Mas Fahmi ya. Ibu juga nih, udah tua, susah pakai numpang lagi. Mira, jaga omongan kamu. Hei, Mas. Emang kayak gitu kenyataannya kan? Mas, lihat deh, rumah kita ini sempit, sumpek, Mas. Panas tuh nggak kebanyakan orang. Wah, panas saya. Mira, mau kemana? Bukan urusan kamu. Mira! Fahmi, sudah, Nak. Sabar ya. Daripada tekanan batin makan nasi sama teri mulu, mendingan uang belanja gue habisin semuanya. Biar aja mereka nggak makan. Rasain, enak. Saya aja ya Bu, sejak pakai kosmetik ini semua jadi muji saya cantik. Nah makanya ibu-ibu beli dong. Ibu-ibu pasti nanti jadi lebih awet muda deh. Pasti tambah cantik. Beneran, Mbak? Bisa jadi cantik? Iya beneran. Tuh, lihat muka saya mulus kan? Muka aku jadi kan saya juga pengen cantik. Udah ibu beli dong satu paket nih semuanya. Lengkap, murah lagi. Mbak, kalau gitu saya ambil satu paket, Mbak. Yang cantik ya. Tuh kan, makasih ya Bu. Ibu pasti tambah cantik. Awet muda. Bedaknya berapaan, Mbak? Kalau bedaknya 100.000, kalau lipstiknya 50.000. Nah, kalau Mbak beli satu paket, Mbak, ada eyeshadow, blush on, bedak, lipstik, cuma 150.000. Murah kan? Gimana, Mbak? Mau beli yang mana? Nggak jadi, Mbak. Uangnya kurang. Mbak, sebentar, Mbak. Mbak, mau dapat kosmetik gratis? Mau dong. Emang bisa gratisan? Bisa dong. Nanti saya kasih tahu caranya. Nama Mbak siapa? Mira. Intan. Sebentar ya, Mbak. Oke, Bu-ibu. Ini ya, satu paketnya. Tuh, kamu tadi jadinya beli apa aja? Bedak aja? Bedak sama lipstik. Mbak Mira kan masih muda, cantik lagi. Mendingan kerja kayak saya, jadi SPG. Nanti bisa dapat makeup gratis. Nih, ini kartu nama saya. Kalau Mbak Mira tertarik. Keren banget. Ntar saya juga bisa punya kartu nama kayak gini. Udah kayak bos-bos aja punya kartu nama. Ngomong-ngomong, kalau jadi SPG kosmetik itu gajinya gede gak sih? Gajinya sih standar, tapi kalau misalnya bisa jual banyak, dapat bonus. Nah, yang penting kalau jadi SPG itu kita bisa kenalan sama bos-bos kaya. Ya, tapi nanti suami atau pacarnya Mbak Mira marah nggak kalau Mbak Mira kerja kayak gini? Bodoh amat. Emang saya peduli. Saya udah bosan hidup miskin. Suami saya tuh nggak becus cari duit. Nah, kalau gitu saya yakin Mbak Mira pasti bisa. Bu, maafin Mira ya, Bu. Iya, Ibu ngerti kok. Tapi Fahmi, kamu itu juga harus bisa membimbing Mira supaya dia itu bisa ikhlas menjalankan hidup rumah tangga, Nak. Sebenarnya Mira tuh nggak salah, Bu. Yang salah Fahmi. Gaji Fahmi nggak besar, makanya Fahmi nggak bisa ngebagi Mira, Bu. Kamu nggak boleh bilang begitu, Nak. Udah, makan aja. Ayo. Mira, bukannya Mas ngelarang kamu makan enak, tapi kan sayang. Terserah saya dong mau makan apa.
Iya ngerti, tapi kalau tiap hari makan enak, bisa-bisa gaji sebulan habis dalam seminggu. Terus kalau kita nggak punya uang, kita makan pakai apa? Kalau Mas sama Ibu sih bisa makan batu. Kalau saya sih tetap makan enak. Sebentar lagi kan saya mau dapat kerjaan bagus. Dan gajinya juga gede. Lebih gede daripada buah pabrik kayak kamu. Dan nanti kalau uang saya sudah banyak nih, saya bakal ninggalin rumah busuk ini. Karena saya udah enak sama kalian berdua. Mira, istighfar. Emangnya kamu mau kerja apa, Mira? Kerja apa kek? Bukan urusan ibu. Udah! Kalau saya ngeliat kalian berdua terus, bisa-bisa selera makan saya hilang. Akhirnya, saya bisa kerja juga. Ayo Mbak, dipilih kosmetiknya. Ini masih lengkap loh, masih banyak pilihan warna. Pokoknya, begitu Mbak pakai, dijamin pasti langsung kelihatan cantik. Oh iya, Mas yang di sana mau beliin juga buat pacarnya. Mira ngapain sih di dalam? Nih, Iya, Bu. Makasih, Bu. Ini macam-macam loh Mas, ada bedak, ada lipstick, ada blush on, ada pensil alis. Ayo silakan dipilih. Mas mau borong semuanya? Makasih ya Mas. Selamat tinggal kamar yang busuk. Selamat tinggal kemiskinan. Saya muak dengan semua ini. ini nak gorengannya. Ya udah, Bu. Nanti aja. Loh, Mira mana? Nggak sarapan? Masih di kamar, Bu. Ya. Oh. Astagfirullah. Mira, Mira, kamu mau kemana pakai baju seperti itu? Kan saya udah bilang kalau saya mau kerja. Iya, Mas tahu. Tapi Mas nggak mau kamu kerja pakai pakaian seperti itu. Aduh Mas gak usah bawel deh. Masih makan aja nggak layak. Mau larang-larang saya kerja. Terserah saya dong mau kerja apa. Mas bukannya ngelarang, tapi pakaian kamu itu... Udah ya Mas, gak usah berisik. Mira! sudah Fahmi, kamu yang sabar. Gak enak sama tetangga, malu. Pagi-pagi udah berantem. Udah, kamu yang sabar ya. Oh ya Mira, nih kamu sarapan dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nggak lapar. Mira! Bangun! Bangun! Pungut aja sendiri. Saya bukan babu Mas. Mira! Ya Allah. Sudah nak yang sabar ya. Sabar. Hari ini kita jualannya di sekitar sini ya. Soalnya ini kan tanggal muda, mereka baru pada gajian. Pasti jualan kita laku deh. Tapi kita jualannya bareng kan, nggak pisah. Ya kepisah lah, masa bareng? Ntar aku jualan di sekitar sana. Oh berarti aku bagian situ. Iya. Yaudah, kamu jualan yang semangat ya, biar dapat bonus yang banyak. Harus laku semuanya. Makasih ya Intan, kamu juga harus semangat loh. Iya. Aku duluan ya? Iya. Mbak, kosmetiknya Mbak. Mbak, kosmetiknya Mbak mau beli? Ini bagus loh, bisa ngilangin jerawat, flek hitam, juga kerut-kerut di muka. Silakan. Berapaan harganya? Yang ini diskon 20%. Mumpung ada penawaran khusus loh Mbak. Masih banyak pilihan warnanya. Ayo dilihat dulu. Diskon apaan? Buat barang kayak gituan sih mahal. Begitu mereknya nggak jelas lagi. Bukannya tambah cantik malah tambah hancur muka. Dicoba dulu aja Mbak. Mbak.
Bapak mau beli kosmetik nggak? Ini bagus loh Pak, murah lagi harganya. Buat istrinya Pak. Percuma aja Mbak nawarin saya. Istri saya udah meninggal. Lagian Mbak ngapain sih malam-malam itu masih jualan? Mas, buka pintunya. Iya, iya. Ayo dong. Iya, iya. Pulangnya kok ngarut banget sih? Capek. Banyak nanya. Nggak tahu capek. Mas kan cuma nanya gimana kerjaan di tempat yang baru. Aduh, udah deh Mas. Nggak usah bikin saya kesel. Mendingan bikinin minum buat saya sekarang. Nih minum. Pijitin. Tahu nggak Mas? Barang dagangan saya hari ini nggak ada satupun yang laku. Kaki pegel banget, muter-muter, panas lagi cuacanya. Ya mungkin saja pekerjaan kamu itu belum diridhoi sama Allah. Mas aja nggak ridho punya istri yang kerjaannya pakai pakaian minim seperti ini. Alah, udah deh. Nggak usah kebanyakan ceramah. Dengar ya, kalau kamu pintar cari duit, saya tuh nggak mungkin kerja kayak gini. Dasar suami nggak berguna. Mira, istighfar nak. Jangan biarkan setan merasuki kamu ya. Ibu apaan sih? Nggak usah ikut campur. Kamu boleh marah sama Mas, tapi jangan sama Ibu. Biarin. Makanya jadi orang nggak usah sok tahu. Bu, maafin Mira ya Bu. Gimana jualannya? Laku? Nggak ada satupun yang laku. Kamu gimana? Ini habis diborong 1 koper. Kok bisa sih? Bagi rahasianya dong. Kamu beneran pengen tahu rahasianya apa? Iya. Aku pakai susuk. Jadi bedak yang aku pakai ini ada susuknya. Jadi kalau orang lihat aku, mereka tuh akan terpukau dan akan nurut sama aku. Kamu mau juga? Oke. Di dalam bedak ini terdapat susuk yang bisa membuat semua orang menuruti semua keinginan kamu. Tapi ingat, susuk ini akan berhasil apabila kamu bisa memenuhi semua persyaratannya. Bagaimana? Syaratnya apa ya? Kamu harus berpuasa selama 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bicara. Dan semua itu kamu lakukan di sebuah ruangan tanpa cahaya. Bagaimana? Kamu bisa? Apapun syaratnya akan saya lakukan. Yang penting saya bisa merubah nasib saya. Saya bisa menjadi kaya. Apa? Mira, apa-apaan sih? Mira! 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 Mira, bangun. Nih, Mas beliin makanan kesukaan kamu. Nih makan ya. Enak
banget. Suapin ya. Tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa bicara. Ayo makan. Makan saya. Makan dikit. Mira. Mira. Kenapa Mira? Mira. Kamu harus makan Mira. 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 Ritualnya sudah saya selesaikan. Sebentar lagi, saya pasti akan kaya raya. Permisi Mbak, mau beli kosmetik? Ada bedak, lipstik, harganya murah kok. Silakan dilihat dulu. Saya ambil bedak sama lipstiknya ya Mbak, gimana? Aku duluan yang mau beli. Saya mah yang sapu beli sebut. Nggak bisa, saya mau borong dua. Tenang. Nggak usah berebutan ya, stoknya masih banyak kok. Satu paket harganya 350.000. Murah kan? Mau dong Mbak, Saya juga mau dong Mbak. Ya, mana uangnya? Ini Mbak, saya beli lipstiknya. Oke, iya. Bisa beli bednya Mbak. Terima kasih. Nanti kalau udah habis, belinya sama saya lagi ya Mbak ya. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Harus juga dagangan gue. Jualan tempat lain. Kamu karyawan di sini? Bukan Pak, saya penjual kosmetik. Saya barusan jualan di kantor ini. Bapak mau beli kosmetik? Banyak pilihannya loh Pak, mungkin buat istrinya di rumah. Bagaimana kalau kamu perlihatkan semua dagangan kamu di ruangan saya? Ayo. Jadi, Bapak yang punya perusahaan ini? Betul? Silakan duduk. Nah, yang penting kalau jadi SPG itu kita bisa kenalan sama bos-bos kaya. Gini loh Pak, ini banyak pilihannya. Bedak ini bisa ngilangin flek loh. Terus untuk lipstiknya masih lengkap pilihan warnanya. Blush on-nya juga ada. Saya yakin istri Bapak pasti suka sekali. Bapak mau ambil yang mana? Oh, lotion ini bisa membuat kulit halus. Seperti kulit saya. Bapak mau bukti? Nih. Saya ambil semuanya. Satu paket. Bukan. Yang ada di koper dan yang ada di atas meja ini. Berapa semuanya? Semuanya jadi 3.200.000. Sebentar. Ini buat kamu. Sisanya ambil. Yang bener Pak. Jangan panggil Pak. Panggil Mas. Iya. Makasih loh Pak. Maksud saya Mas. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Mira. Mira. Wah, cantik sekali seperti orangnya.
kalau besok ada waktu, kita makan siang. Dia godain saya. Peduli amat kalau dia udah punya istri. Yang penting saya bisa menikmati uangnya. Tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Iya, bisa. Nanti besok saya kesini lagi. Kalau begitu saya pamit ya, Mas. Makasih loh. Oh iya, ini produknya. Permisi, Mas. Sampai besok. Dah, Mira. Itu tadi siapa, Pak? Teman Papa. Dia tawarin produk. Coba kamu lihat. Kalau kamu suka, kamu bisa pakai atau bagi-bagi ke teman. Papa ngapain sih beli kosmetik sebanyak ini? Mana mereknya nggak jelas lagi. Itu tuh, tadi perempuan ngapain genit-genit sama Papa? Aku kan... Cukup, Susan. Kamu di sini sebagai karyawan profesional yang kerja sama Papa. Jadi kamu nggak usah urusin yang lain, cukup urusan kerja saja. Hal-hal yang lain bukan urusan kamu. Kamu paham kan? Ayo, silakan dibawa, pakai. Ternyata gampang juga ya nyari duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mira, kamu pegang duit banyak sekali. Iya dong. Emangnya kamu kerja sampai malam tapi nggak ada hasilnya? Lihat saya dong. Nih hasilnya banyak kan duitnya. Kenapa kamu ngeliatin saya gitu? Mira, apa benar kamu jualan kosmetik duitnya sebanyak itu? Kenapa memangnya? Udah saya mau tidur. Saya mau pindah. Setelah bertahun-tahun selalu mimpi buruk selama nikah sama kamu. Capek saya. Ya Allah, apapun yang dikerjakan Mira, tolong lindungi dia ya Allah. Kamu cantik sekali, Mira. Luar biasa. Mas Dewa bisa aja. Enggak. Itu sungguh-sungguh keluar dari hati saya. Kamu bikin saya terpukau. Saya yakin istri Mas Dewa itu lebih cantik dari saya. Ya kan? Ya, sekarang Mas sendiri. Karena kami sudah bercerai beberapa tahun yang lalu dan sekarang Mas lagi mencari cinta yang baru, jodoh yang baru. Saya ikut prihatin dengan perceraian Mas Dewa. Tapi saya pikir Mas Dewa kemarin borong semua kosmetik saya tuh untuk istrinya. Pasti kamu mau tahu kenapa saya lakukan itu. Kenapa? Mas lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Mira. Dan kalau Mira mau, Mas akan lakukan setiap saat untuk Mira. Sebetulnya saya juga sedang mencari cinta yang baru, Mas. Kenapa? Suami saya sudah meninggal setahun yang lalu. Mas ikut prihatin dengan semua itu. Mira, kamu
kamu nggak perlu bersedih lagi, Mira. Sekarang di hadapan kamu ada Mas Dewa yang siap menghibur kamu setiap saat. Makasih loh Mas, udah ngajakin saya jalan-jalan. Saya sampai dibelanjain lagi. Tapi gara-gara kasihkan jalan nih seharian sama Mas, saya sampai lupa jualan. Sayang, kamu nggak perlu kerja lagi. Kamu butuh apa saja kasih tahu Mas. Serius Mas? Mas mau kasih apapun yang saya minta? Makasih ya Mas. Sebentar ya. Akhirnya, selamat datang kehidupan kaya raya. Selamat tinggal kemiskinan. Besok jalan-jalan lagi ya Mas? Kamu capek nggak sayang? Enggak kok. Sungguh? Iya. Mira! Siapa dia, Mira? Dia itu kakak saya kok. Kasih tahu sama kakak kamu. Nggak usah sok galak. Pasti nanti saya kasih tahu. Mas pulang dulu. Dadah. Apa-apaan tadi? Maksud kamu apa? Mira! 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 Mas tanya sama kamu. Dengerin Mira. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu bilang aku kakak kamu, ha? Dia itu namanya Dewa. Dia orang kaya, Mas. Dan dia pacar baru saya. Kenapa memangnya? Astagfirullahaladzim. Mira, aku itu masih sah suami kamu. Dengar ya, Mas. Saya rasa semua perempuan di dunia ini pasti sependapat dengan saya. Daripada hidup miskin dan ngegembel sama suaminya, lebih baik selingkuh sama laki-laki yang punya banyak duit. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mira, kamu istighfar. Ini lagi nenek tua mau ikut-ikutan. Urusin tuh anaknya. Dia istrinya aja gagal mau ngelarang-larang jalan sama orang lain. Oh ya, dan malam ini kamu tidur di luar. Aku nggak sudi lagi tidur sama kamu, Mas. Karena cinta dan hati aku mulai sekarang sudah milik Mas Dewa. Dasar laki-laki nggak tahu untung atau diri. Kalau nggak mau istri selingkuh, cari duit dong yang banyak. Untungnya aku ketemu sama laki-laki yang sangat pengertian sekali. Semua ini pasti berkat bedak ini, bedak susuk yang aku pakai. Aku harus mendapatkan Mas Dewa. Dan aku harus menjadi istrinya. Apapun caranya. Karena aku pengen hidup yang nyaman. Hidup kaya raya. Dan bisa membeli semua barang yang aku mau. Astagfirullah, Mira. Jangan umbar alat, nak. Mira, apa-apaan ini? Ganti baju kamu. Ganti baju saya. Mas, denger ya. Saya ini mau kencan sama pengusaha yang kaya raya. Yang bisa mengubah hidup saya. Jadi wajar dong kalau saya pakai baju kayak gini. Mikir dong. Ganti baju. Oke, saya akan ganti baju saya. Tapi dengan satu syarat. Asalkan kamu bisa beliin saya tas, baju-baju, dan semua yang saya mau.
Sanggup nggak kamu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Hah? Makanya kamu gak usah banyak nuntut. Apa mungkin aku menuruti permintaan Mira? Fahmi, tahan emosimu ya nak. Jangan sampai setan merasuki kamu. Sekarang lebih baik kita berdoa. Semoga Allah mengembalikan Mira seperti dulu lagi. Ya? Sabar. Mira? Intan? Ampun, barang-barang kau bermerek semua, Mira. Iya, kemarin aku habis belanjain sama si om yang kaya itu. Enak banget sih kamu, baru kerja sehari dapat orang yang kakap. Terus kamu sekarang nggak jualan? Enggak lah, rencananya aku hari ini mau nemenin si om lagi. Siapa tahu kan dibelanjain kayak kemarin. Intan, makasih ya soal bedak susuk itu. Kalau kamu gak kasih tahu, mungkin aku gak akan bisa kayak gini. Sama-sama. Enak banget sih kamu, kan sekarang malah jadi keren. Aku malah sekarang lagi galau. Aku tuh habis putus sama mantan aku yang pengusaha. Gara-gara istrinya tahu. Udah gak usah galau-galau. Tinggal cari yang lain lagi aja. Susah amat. Kamu semangat ya. Ya udah, aku jualan dulu ya. Ya udah, semangat ya. Dah. Mira sayang, mata cantiknya tutup sebentar. 3, 2, 1. Buka matanya. Apa ya? Ayo. Aduh, makasih loh Mas Dewa. Sayang, untuk orang secantik kau, pantas menerima hadiah ini. Papa! Susan, Mira, ini anak Mas, Susan. Ayo. Halo, Mira, pacarnya Mas Dewa. Kayaknya anaknya nggak suka sama saya. Bisa-bisa dia melarang papanya untuk berhubungan dengan saya. Papa udah ditunggu di ruang meeting. Papa lupa kalau hari ini ada meeting. Gimana kalau sekali-kali Susan yang gantiin Papa meeting? Karena Papa agak sedikit sibuk siang. Sayang, kita makan siang di tempat yang kemarin kamu suka kan? Suka. Ayo. Segitu cepatnya ya Papa dapat penggantinya Mama. Apalagi kelihatannya bukan perempuan baik-baik. Mas, kayaknya Susan nggak suka deh sama saya. Kok bisa? Jangan peduli. Kakak kamu juga seperti nggak suka sama Mas. Tapi kita lanjut terus. Kakak saya? Oh, iya, Kak Fahmi maksudnya. Dia itu memang so suci, Mas. Mungkin harusnya saya jalan sama Ustadz kali ya. Oh iya, Mas. Tapi Mas Dewa nggak keberatan kan kalau Susan tetap nggak suka sama saya? Ya, mungkin dengan berjalannya waktu Susan akan suka sama kamu. Mungkin kemarin dia sedikit shock karena Mas begitu cepat dapat mengganti mamanya. Tapi nanti
Mas nikahin kamu, semua akan beres. Akhirnya, mimpi saya jadi kenyataan. Saya bakal jadi istri orang kaya. Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah. Sadarkanlah jalan istri hamba ya Allah. Bimbinglah istri hamba ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, berikan pertobatan pada menantu hamba. Berikan juga kesabaran dan ketabahan pada anak hamba ya Allah. Hamba ingin melihat pernikahan mereka bahagia seperti dulu ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Fahmi, kamu kok belum tidur? Besok pagi kan harus kerja, nak. Saya nggak bisa tidur, Bu. Karena jam segini aja Mira belum pulang. Handphone baru nih. Keren ya. Kalau Mas Fahmi sih walaupun kerja sampai jungkir balik, sampai tangannya copot, gak mungkin bisa kebeli handphone kayak gini. Mira, istighfar. Jalan yang sekarang kamu tempuh itu kurang baik. Punya duit banyak dibilang gak bagus. Punya handphone baru dibilang gak bagus juga. Jadi menurut kamu yang bagus tuh yang kayak gimana? Hidup miskin, kurang gizi di rumah reot kayak gini. Itu yang bagus menurut kamu? Emang gak ada otaknya ya? Pantes hidupnya gak maju. Mira, aku ini masih suami kamu. Tolong hargai aku. Suami? Suami kamu bilang? Dengerin, sebentar lagi kamu bukan suami saya. Karena saya akan menikah dengan Mas Dewa. Kamu nggak bercanda? Bercanda? Kelihatan bercanda saya. Karena Mas Dewa itu bisa membelikan saya apapun. Nggak kayak kamu. Ya Allah, selamatkan pernikahan hamba ya Allah. Wih, bagus banget nih mobil. Iya Buati, keren banget, bagus. Jangan pegang-pegang mobil calon suami saya. Nantinya lecet. Hah? Calon suami? Kamu kan istri orang. Mira, ternyata kamu sudah bersuami. Aku suaminya Mira. Gini loh Mas, iya sebenarnya saya sudah menikah, tapi pernikahan itu terpaksa Mas. Saya diguna-guna dan saya nggak bahagia. Dia itu gagal membahagiakan saya. Dan sekarang saya menyesal sekali Mas, nikah sama dia. Mira, kamu tega ngomong seperti itu, Mira? Mas Dewa nggak akan ninggalin saya kan? Mas gak akan tinggalin kamu. Tapi kamu urus segera perceraian kamu dengan dia. Oh iya, pasti Mas, pasti akan saya urus secepatnya. Ayo. Fahmi, Ibu tahu Mira pasti bohong. Kamu kan anak yang soleh, ya jadi nggak mungkin lah pakai guna-guna. Iya kan Bu Hati? Iya. Terus kamu kenapa diem aja? Istri kamu tuh selingkuh sama laki-laki lain. Kamu kan harusnya labrak dia. Iya Fahmi, labrak aja. Ih, labrak dia. Aku masih percaya sama Mira. Hah? Dan aku masih yakin Mira pasti akan balik lagi ke aku. Dibilangin nggak ngerti, yuk kita pergi aja. Yuk, Bu.
kosmetik itu ya? Masih ada nggak mbak? Saya mau beli. Kamu kalau ngomong yang sopan ya. Sekarang saya udah nggak jualan lagi. Lagian buat apa saya jualan? Saya ini calon istrinya bos. Oh iya, maaf ya mbak. Sayang, sudah lama nunggu. Baru kok. Sorry, telepon masuk. Kita bicara dalam. Mas, Iya sayang, cincin mana? kamu udah gak sabar ya? Coba Mas lihat. Mas juga udah gak sabar mau kasih kamu cincin. Kapan dong? Cincin yang Mas pesen itu spesial dari teman Mas yang juga bos permata. Jadi itu sesuatu yang luar biasa untuk kamu, Mira sayang. Jadi spesial sekali. Aku haus. Jadi kalau kamu haus, Mira sayang, di kantor ini kamu adalah ratu, calon istri Bos. bos. Jadi kamu bisa minta tolong siapa saja di kantor ini untuk bikin minuman buat Mira sayang. Siapa saja, Mas? Cukup jelas siapa saja. Gampang jadi nyonya bos. Oke. Hati-hati sayang. Bikinin saya kopi dong. Saya haus nih. Tapi gulanya nggak banyak-banyak. Cukup setengah sendok aja. Yang tugasnya buat minuman itu OB. Dan saya bukan OB. Oh, kamu berani ya ngelawan sama saya? Dengar ya, Mas Dewa bilang kalau saya ini calon nyonya bos. Dan saya berhak menyuruh siapa saja termasuk kamu. Cepat bikinin saya kopi. Saya lagi banyak kerjaan, Mbak. Kalau Mbak mau, minum aja kopi saya. Apaan nih? Ini kopi nggak enak sekali. Bikinin lagi. Silakan Mbak cari OB. Susan! Lawan ya sama saya ya. Dengar ya, kalau nanti saya sudah menikah, saya akan minta jabatan di perusahaan ini. Dan seluruh karyawan di sini akan saya pecat semuanya. Makanya, kamu harus nurut sama saya. Mbak nggak bisa kayak gitu dong. Kasihan mereka kalau pada dipecat. Saya nggak peduli. Cepat bikinin saya kopi lagi. Nah, gitu dong. Ini baru enak. Ada apa? Anak kamu sengaja ngedorong saya sampai saya jatuh dan kena air panas. Susan. Pak, bukan aku, Pak. Tadi Mbak Mira jatuh sendiri. Bohong, Mas. Suster itu sengaja, Mas. Sengaja mendorong aku. Mas percaya kan? Mas lebih percaya sama aku kan? Iya, Mas percaya saya. Terserah Papa. Mau percaya sama aku atau sama pacar Papa itu? Mas, Kenapa? kayaknya anak kamu nggak setuju deh. Kalau aku bakal jadi mamahnya. Bukan itu masalahnya. Kamu sabar. Tapi Mas bakal nikahin saya kan? Mas,
Mas akan nikahin kamu. Tapi itu Tapi apa, Mas? bisa diobatin kan? Pasti bisa dong, Mas. Mas nggak usah khawatir. Luka ini pasti akan sembuh. Saya yakin besok juga pasti sembuh. Udah hilang, kembali mulus. Ya, kamu sabar. Muka saya harus cepat sembuh. Sebelum Mas Dewa meninggalkan saya gara-gara luka ini. Sudahlah, Pami. Gak usah kamu pikirin. Mira pasti masih sayang sama kamu. Ya? Mira, kamu pasti lapar. Kamu makan dulu ya, sayang ya. Jauh-jauh dari saya. Muka kamu. Astagfirullah. Mira, gimana kalau kita ke klinik 24 jam? Ya? Coba pakai salep ini, Mira. Siapa tahu bisa sembuh. Ibu tua. Nggak usah sok peduli deh. Salep orang miskin tuh mana mempan. Minggir kamu. Mira. Gimana caranya muka saya mulus seperti semula? Gawat kalau begini. Loh, saya kan banyak punya dagangan kosmetik. Masa dari sekian banyak itu nggak ada yang bisa nyembuhin sih? Pasti bisa. Tenang, Mira. Kamu gak boleh panik. Tenang. Mas Dewa pasti akan tetap tergila-gila sama kamu. Dia pasti akan tetap mencintai kamu. Kamu harus bisa mendapatkan Mas Dewa, Mira. Cuman Mas Dewa, harapan kamu satu-satunya untuk bisa keluar dari kemiskinan ini. Kamu akan hidup enak, hidup kaya raya, bisa membeli apapun yang kamu mau, hidup mewah. Muka saya pasti udah kembali seperti semula. Mas Dewa. Halo, Mas Dewa. Mas Dewa sayang, nanti siang kita jadikan ketemuan untuk makan siang. Wah, nggak bisa, Mira. Hari ini sepertinya Mas sibuk sekali. Memang muka kamu sudah sembuh. Oh, udah. Muka saya udah sembuh kok. Jadi ya Mas, kita ketemu. Pokoknya kamu sembuhin dulu muka kamu. Baru kita ketemuan. Oke? Tapi Mas, halo? Halo? Halo Mas? Mas Dewa? Halo? Ah! Mira, kamu kenapa? Muka kamu sakit ya? Ini tadi ibu ke toko obat, katanya yang jualnya bisa ngobatin muka kamu. Toko obat yang di ujung jalan sana? Iya. Ngapain ibu bilang-bilang soal luka saya? Saya tahu, ibu sengaja mau bikin saya malu ya? Iya kan? Bukan begitu, Mira, tapi... Kalau udah deh, nggak usah banyak ngomong. Mira.
Nggak usah nangis. Nggak usah nangis kamu nenek cengeng. Nenek tua yang cengeng bisanya nangis. Apa-apa nangis. Tahu nggak? Hidup saya hancur. Hidup saya hancur gara-gara saya nikah dengan anak kamu yang pembawa sial itu. Dia. Saya bilang kamu nggak usah nangis. Nggak usah ngomong sepatah kata pun. Sekarang kamu keluar. Keluar dari kamar ini. Keluar! Muka saya harus kembali seperti semula. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, muka saya harus kembali seperti dulu. Saya harus cantik! Harus cantik! Tolong kasih saya susuk yang paling bagus, Eyang. Saya berani bayar berapapun harganya. Yang penting bisa merubah muka saya menjadi mulus kembali. Sebenarnya saya nggak rela. Ini kan uang hasil morotin dari Dewa. Tapi nanti kan saya bisa morotin dia lebih banyak lagi. Susuk di dalam bedak ini kekuatannya jauh lebih hebat dibandingkan susuk dalam bedak yang kemarin. Apa kamu masih ingat persyaratannya? Iya, Eyang. Saya masih ingat. Jelas sekali. Bagus. Pakai syarat segala lagi. Assalamualaikum. Mira, Mas sengaja pulang cepat karena Mas pengen nemenin kamu berobat. Paling juga berobat gratisan. Ya, minimal kan kamu cepat sembuh. Lagian Mas nggak tega lihat kamu. Mas, nggak usah sok perhatian deh. Kalau Mas mau nolongin saya, bukan dengan cara berobat. Terus gimana? Talak saya. Saya udah nggak tahan lagi, Mas. Saya ingin menikah dengan Mas Dewa. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Mira. Kelamaan kalau nunggu sampai 3 hari. Bisa-bisa Mas Dewa udah nggak sayang lagi sama saya. Sekarang waktunya saya kasih kejutan untuk Mas Dewa. Dia pasti akan senang lihat saya semakin cantik. Apa lihat-lihat? Kalian semua mau dipecat sama calon suami saya? San, papa kamu mana? Papa tadi pergi makan siang. Di mana? Di restoran favoritnya? Tadi sih papa nggak bilang apa-apa, cuman mungkin papa ada di sana. Saya permisi dulu ya. Oke. Oh ya, San. Tolong kamu pesenin gedung untuk resepsi pernikahan saya dengan Mas Dewa. Yang paling mewah. Coba kamu lihat warnanya, kilaunya sama ya. Berarti kita jodoh. Intan? Kamu ngapain di sini? Aku tadi habis nawarin kosmetik di kantor Mas Dewa. Terus kita jadi kenal, jadi makan bareng. Kamu kenal juga sama Mas Dewa? Mas Dewa itu calon suami saya. Mas,
Gimana rencana nikah kita? Nikah? Kamu ngomong apa sih? Mas, nggak usah bercanda nih, nggak lucu tau nggak? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kita panggil pengulo sekarang juga dan kita nikah di sini. Jaga kelakuan kamu. Tapi Mas, secepat itukah Mas lupa siapa saya? Security! Security! Mas, Tolong saya gak nyaman. Bawa keluar. tapi saya ini calon istri Mas. Mira, udahlah. Mas Dewa juga ngakuin. Ayo keluar, Bu. Lepasin saya, Pak. Lepasin! Pak, lepasin saya, Pak. Udah, Bu. Pulang aja, Ibu. Tolong izinkan saya masuk, Pak. Saya Tidak bisa. bicara dengan Mas Dewa. Pak, biarin saya masuk. Mas! Mas Dewa! Saya ini calon istri kamu, Mas! Mas! Mira, Saya lebih cantik dari Mira! Saya lebih Mira! cantik kan, Pak? Saya lebih cantik dari dia kan, Pak? Mira! Iya kan, Pak? Mira, Mira, ayo kita pulang ya, kita pulang. Ngapain sih Ibu ada di sini? Saya nggak mau pulang ke rumah busuk itu. Saya bosan jadi orang miskin. Bu, mending anak Ibu dibawa pulang. Kalau enggak, saya akan laporin ke polisi. Apaan kamu ngomong kayak gitu? Lepasin saya mau masuk. Mas Dewa! Ibu mau ditangkap polisi. Ya! Bu, Ibu. Mas Dewa! Ngapain sih Ibu bawa saya pulang? Saya nggak mau pulang ke rumah busuk ini. Saya mau pergi ke Mas Dewa. Cuman Mas Dewa harapan satu-satunya buat saya. Bilang. Lepasin! Harapan hidup kita itu cuma Allah, nak. Kamu sholat. Biar kamu tenang, ya. Ngapain saya harus sholat? Buktinya, Ibu aja sholat 5 kali sehari. Tapi mana? Mana buktinya? Tapi Ibu tetap aja miskin. Mira. Mira, minggir! Ya Allah. Maafin Mira ya, Bu. Kok makin parah ya? Saya harus gimana? Besok pasti akan sembuh. Saya akan kembali cantik. Dan Mas Dewa akan menjadi milik saya. Saya harus bisa ngerebut Dewa dari Intan. Intan sayang, kamu mau jadi istri Mas? Mau, Mas? Pas-pasan. Ya ampun, cantik. Suka, Mas. Loh, Mas, itu kan cincin saya. Balikin cincin saya, ha? Balikin! Mira? Mira, Hah? Mas Dewa tuh nggak kamu sama cewek jelek kayak kamu. Ya kan, Mas? tunggu dulu. Itu betul. Yang saya cintai adalah Intan yang cantik. Bukan seperti itu. Mas, dia itu pakai susuk, Mas. Intan itu pakai susuk buat memikat hati Mas Dewa. Jangan percaya sama dia, Mas. Enak aja yang ada kamu yang pakai susuk. Alah, udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu pakai susuk kan? Ngaku deh lo. Mas, aku nggak mau dia dari sini. Mas usir dia dong, Mas. Kamu tenang. Security, Loh, Mas. Iya, Pak. Mas, apa-apaan nih, Mas? bawa wanita ini keluar. Dan jangan biarkan dia masuk lagi ke ruangan ini. Cepat! Baik, Pak. Ayo ikut saya. Tunggu dulu, Bapak lepasin saya. Ayo ikut Mas, saya. Mas Dewa. Ayo. Mas, Ayo. Mas tolong saya, Mas. Mas. Ayo. Ya ampun, cantik banget. Sekarang, Intan tidak perlu khawatir lagi. Lepasin saya, Pak. Saya harus bicara dengan Pak Dewa, Pak. Iya, ayo ikut. Pak, tolong izinkan saya masuk, Pak. Pak.
Lepasin saya! Pak! Oh iya Bu, Lepasin dia. kalau saya lepasin, dia nanti masuk lagi Bu. Soalnya Pak Dewa memberi tugas kalau ibu ini tidak boleh lagi masuk ke dalam kantor. Saya nggak akan tanggung jawab. Lepasin dia. Baik Bu. Mbak Mira, saya mohon sama Mbak Mira pulang aja ya. Mbak Mira kembali ke kehidupan Mbak Mira yang lebih baik. Dan jangan pernah kembali ke kantor ini lagi. Saya permisi dulu, Mbak. Saya nggak akan pulang ke rumah busuk itu lagi. Saya hanya akan pulang ke rumahnya Mas Dewa. Astagfirullahaladzim. Mira, tutup aurat kamu, Mira. Peduli amat sama aurat. Yang penting Mas Dewa mau menikah dengan saya. Karena saya udah gak sabar lagi. Gak sabar mau pindah dari rumah ini. Rumah busuk ini. Sadar, Mira. Kamu itu masih istriku. Ngapain kamu kejar-kejar Dewa? Istri? Kamu lupa ya? Kalau kemarin saya minta cerai dari kamu. Aku tidak pernah menceraikan kamu karena aku masih sayang dan cinta sama kamu. Tapi aku gak mau lagi jadi istri kamu. Minggir kamu. Mira, Mira, kamu mau kemana, Mira? Lepasin tangan saya. Mira, kamu mau kemana? Lepasin tangan saya. Mira, kamu mau kemana? Kamu jangan pergi. Suka-suka saya dong mau kemana? Kenapa sih kamu selalu larang-larang saya? Mira, kamu jangan pergi. Jangan tinggalin Mas. Mas itu masih sayang, masih cinta sama kamu. Taksi! Mira, Mira, please Mira. Kamu jangan pergi, Mira. Mira, 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 Mira. Jangan pergi, Mira. Mira, Mira. Mas akan ajak kamu ke tempat yang pasti kamu suka. Kemana tuh, Mas? Mas mau ajak kamu ke rumah Mas yang sebentar lagi jadi milik kamu. Ya ampun, Mas. Aku tuh udah gak sabar loh pengen jadi istri, Mas. Sabar ya. Sebentar lagi. Oh, cepetan dong, Mas. Pak, jalannya bisa agak cepet nggak ya? Baik, Bu. Kenapa nih, Pak? Kayaknya ada kerusakan, Bu. Maksud Bapak mogok? Iya, Bu. Ibu mau saya ganti taksi? Gak usah deh. Maaf ya, Bu. Kenapa tuh, Mas? Coba kita lihat. Mira, 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 Mira. Mas, udah tinggalin aja yuk. Maafin Ibu, Mira. Kalau saja Ibu nggak datang dan nyusahin kali, kamu pasti nggak akan seperti ini, Nak. Ya Allah, kenapa bukan hamba yang kau ambil, ya Allah? Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu, Bu. Justru yang salah itu Fahmi. Fahmi udah gagal dari suami. Fahmi nggak bisa ngebahagiain Mira. Pak Fahmi tidak boleh bicara seperti itu. Pak Fahmi harus ikhlas dengan kepergian Bu Mira.
biar Bu Mira perginya dengan tenang. banget sih, Bu. Iya, coba deh buka deh. Mana nih? Udah, cepetan deh. Mandi, iya, mandiin aja, mandiin deh. Iya deh. Sabunnya, Bu, siapin, Bu. Udah, buka aja, buka. Iya, cepetan deh. Astagfirullah. Kok baunya begini-begini, Bu? Bau banget, Bu. Kok ternyata penyebabnya ini ya? Iya, tuh. Ya Allah, udah mandiin, Bu. Bau banget, nggak kuat. Mandiin aja, kasih. Ini gimana? Udah tinggal aja. Bau banget. Allah. Pak Ustadz, boleh bicara sebentar, Pak? Iya, ada apa? Iya, Pak Ustadz. Mayat Mira bau busuk banget, Pak Ustadz. Masya Allah, udah nggak ada yang tahan, Pak, buat mandiin jenazahnya. Bu, saya mohon mandikan Mira, Bu. Kasihan kalau Mira tidak dimandikan, Bu. Maaf, Pak Fahmi, barusan saja kita semuanya mual. Saya sih nggak heran baunya bisa busuk. Perlakuan almarhumah sama suami, juga mertuanya aja busuk. Iya, Bu Ati, sesuai sama kelakuannya, busuk. Kuburkan cepat-cepat. Gimana ya, Bu ya? Ya sudah lah, Pak. Saya mohon Ibu ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Innallaha maha sabirin. Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Maaf, Fahmi, saya nggak kuat. Bau banget. Saya juga, Fahmi. Baunya na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan pergi ya. Kalau masalah bau, biar nanti kita atasi. Kita sebagai umat Islam wajib mendoakan jenazah. Ibu, ada pewangi ruangan? Ada, Pak Ustadz. Sebentar ya, saya ambil. Baik, Ibu. Pak Ustadz, tolong percepat saja pemakaman Mira, Pak. Fahmi udah nggak tega ngeliat penderitaannya, Pak. Baik, Pak Fahmi. Kita akan segera menguburkan jenazah almarhum. Sabar, Bapak. Pak Ustadz. Sabar, ibu-ibu. Sekarang sudah disemprot. Mudah-mudahan baunya hilang. Kok masih bau? Saya nggak kuat, beneran baunya. Ya sudah, kalau begitu Ibu, bisa Ibu belikan masker. Iya, bisa, Pak Ustadz. Jadi nggak ada kendala untuk menguburkan jenazah. Ya, Pak Ustadz. Sebentar. Ayo kita teruskan baca Yasin ya. La ilaha illallah. 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 Ya, sudah. Ayo, cepat kita kuburkan jenazahnya. Ini sudah mau gelap. Ayo, mari. Bau banget. Oh, Mas. Bau banget, banget. Aduh, bau banget. Enak banget. Aduh, jangan. Jadi deras, Pak. Kenapa mesti begini, ya Allah? Fahmi, sabar, Fahmi. Mungkin karena kamu belum mengikhlaskan dan memaafkan almarhumah. Mira, Mas sudah memaafkan kamu dan mengikhlaskan kamu. Ibu juga udah memaafkan. Mira.
Terus gimana Pak Ustadz? Ini hujan begini, tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz, tempatnya bau. Udah itu, hujan besar Pak Ustadz. Jadi, Pak Ustadz, saya pamit Pak Ustadz. Pak Boim, kita wajib menguburkan jenazah ini, Pak. Ya, kita sebagai umat Islam itu kewajiban kita. Tapi Pak Ustadz, ayolah Pak Boim, kita kerjakan bersama. Saya minta tolong Pak Boim. Mari kita lakukan, lillah karena Allah. Ya, Pak.